Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Faida Tunisa. Biasanya aku dipanggil Faida, tapi banyak juga yang manggil aku Nisa. Aku dari program studi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau sharing. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, teman-teman pernah nggak sih melihat, terlibat, atau mungkin terjebak dalam lingkungan yang toksik? Entah itu toxic relationship, toxic friendship, itu pernah nggak sih ngeliat gitu? Karena di zaman sekarang ini banyak banget loh kita temuin hubungan-hubungan yang toksik. Dan kupikir lingkungan kalian juga nggak jauh beda dari lingkunganku karena kita hidup di zaman yang sama. Nah, perlu kita ketahui nih, sebenarnya toksik itu apa sih? Ciri-ciri orang toksik itu kayak gimana sih? Biar kita itu terhindar dari yang namanya hubungan toksik. Nah, di sini perlu kita ketahui ya, yang dinamakan dengan toksik itu adalah ketika kita itu menjalin hubungan dengan orang lain, entah itu kita dengan kelompok, istilahnya circle lah gitu, entah kita dengan teman-teman kita, entah kita dengan pasangan kita. Tapi di situ tuh kita ngerasa rugi, kita merasa kalau misalnya kita bersama mereka, kok aku kayak gini ya, kok aku merasa dirugikan ya, kok aku merasa terkekang ya. Itu tuh sama aja, kalian itu ada di lingkungan yang toksik. Nah, terlepas dari itu, gimana sih ciri-ciri orang yang toksik? Ini ada beberapa sifat-sifat dari orang yang toksik. Yang pertama, itu suka mengkritik orang lain, tapi nggak suka kalau dirinya dikritik. Sebenarnya kritik-kritik yang membangun itu kita butuhkan. Kita butuh kritik dari orang lain yang membangun kita, menjadikan kita lebih baik. Tapi ketika kita bertemu dengan orang, misalnya nih, aku ketemu temanku, namanya Hajril, dia seneng banget nih ngeritik aku, kayak, Nis kamu tuh lebih baik jangan gini-gini, kamu mending gini-gini gitu. Tapi ketika dia dikritik, itu dia marah, dia ngambek, apaan sih, terserah aku lah gitu. Pasti kesel kan. Nah, itu tuh salah satu ciri hubungan yang toksik. Yang kedua, itu menimbulkan suasana yang negatif ketika mood dia tidak baik. Misal, ada suatu pertemuan lah, rapat lah, organisasi lah atau apa, itu kumpul bareng. Terus kita tuh lagi bad mood, lagi nggak mood buat dateng. Tapi karena emang ada yang ngomong, datanglah, ayo datang. Kamu punya tanggung jawab loh di sini. Kamu punya tugas di sini. Kamu punya kerjaan di sini. Pasti mau nggak mau kita bakal berangkat ke sana. Tapi yaitu dalam keadaan kita bad mood, kita lagi moodnya nggak baik, dipaksa ke sana. Pasti ya, udahlah males gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sampai di sana karena teman-teman kita tuh tahu, kayak misal, wah, Nisa tuh kalau lagi bad mood, moodnya nggak baik, itu dia serem, dia galak, dia omongannya nyakitin, pedes gitu. Nah, otomatis orang-orang yang ada di lingkungan kita itu bakal kayak ngejaga banget, mending jangan ngomong gini deh daripada Nisa ngambek, daripada Nisa makin marah gitu. Sebenarnya apa yang aku lakuin itu sebenarnya toksik dan dengan penuh kesadaran ya. Emang kayaknya aku sering banget ngelakuin itu. Ketika aku bad mood, ya aku lampiasin ke orang-orang sekitar. Sebenarnya bukan melampiaskan, tapi lebih ke ketika aku bad mood, ya udah mending aku diem aja daripada ketika aku ngomong atau bertindak itu malah nyakitin orang lain. Yang ketiga, itu sulit meminta maaf dan tidak mau disalahkan. Dalam artian tidak mau minta maaf itu, misal kita buat kesalahan nih. Nah, di sini ada orang yang ngingetin, Nis, kamu tuh salah, kamu tuh nggak baik, harusnya gini. Itu nggak mau, enggak kok aku nggak salah, apa yang aku lakuin itu udah bener. Nah, di situ kita tuh harusnya dengerin apa omongan orang. Nah, kita introspeksi lagi, apakah beneran salahkah atau emang aku disalahkankah? Itu juga perlu kita pahami karena disalahkan dan tidak mau salah itu dua konteks yang berbeda. Kemudian, yang keempat itu terlalu terobsesi pada diri sendiri. Sebenarnya bagus ya ketika kita bersyukur, terus mencintai diri sendiri, itu bagus. Emang kita perlu sifat-sifat kayak gitu. Tapi kalau berlebihan itu nggak baik. Karena ketika kita terlalu terobsesi pada diri sendiri, itu kita akan selalu meremehkan orang lain. Seolah-olah orang lain nggak bisa melakukan apa yang
kita lakukan, padahal kenyataannya salah. Di dunia ini ya, nggak ada orang yang sempurna, benar-benar nggak ada. Pasti adalah titik lemahnya, titik minusnya, itu pasti ada. Nah, ketika kita terlalu terobsesi pada diri sendiri, itu pasti kita akan selalu menganggap, wah, aku bisa ngelakuin apa aja, sedangkan orang lain nggak bisa. Itu tuh bener-bener kayak ngeselin sih menurutku ya. Kemudian yang keenam, itu menghilang tanpa alasan yang jelas. Apalagi buat teman-teman yang mungkin aktif di organisasi, atau mungkin punya teman nih, ketika kita butuh, ketika seharusnya orang lain itu ngebantu kita, ketika orang lain itu punya kerjaan, punya tugas, terus tiba-tiba dia ngilang, nggak jelas gitu. Itu sebenarnya merugikan orang lain. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin punya hubungan yang toksik atau menemui orang-orang yang seperti itu, kalau saranku, kalau emang masih bisa diperbaiki nih orang ini, ketemu sama orang yang mungkin mempunyai sifat-sifat seperti itu, tapi kita bisa nasihatinya pelan-pelan, bisa kayak ngerangkul, ayo kamu nggak boleh gini, kamu jangan gini, itu it's okay, kamu rubah dia menjadi lebih baik. Tapi ketika dia benar-benar udah nggak bisa ditolong lagi, istilahnya udah ya udahlah terserah gitu, mending kalian keluar dari hubungan yang seperti itu. Karena apa? Karena kalian itu akan terus merasa terkekang, terasa kayak nggak menutup kemungkinan ketika kamu terus-menerus berada di lingkungan seperti itu, kamu itu akan selalu membohongi diri sendiri. Karena kalian akan terus mengikuti apa kata dia, kayak ya gimana ya, aku udah terlanjur sama dia gitu, udah nyaman sama dia, please lah, nyaman boleh, tapi ya jangan goblok juga sih kalau kataku. Karena apapun yang merugikan kita itu nggak baik, apalagi kalau sampai kalian itu mengikuti jalan orang lain hanya untuk menyenangkan dia. Karena kita itu manusia ya, kita punya jalan sendiri, punya hidup sendiri, punya pilihan sendiri. Nah, buat yang masih bisa ditolong nih, masih bisa dirangkul buat berubah, itu caranya gimana sih? Caranya gimana kita ngerubah dia, terus gimana sih caranya kita juga terhindar dari hal-hal seperti itu? Yang pertama itu perbanyak introspeksi diri. Kita harus ngecek kembali diri kita, berbanyak ngaca ya istilahnya. Tapi bukan ngaca di cermin terus kembali lagi, wah aku hebat gitu, nggak gitu yang dimaksud. Nah, itu lebih ke introspeksi diri, kira-kira aku salahnya di mana ya? Aku ada salah nggak ya? Kesalahan dari aku apa ya? Gitu. Tapi bukan yang ngejudge bahwa diri kita itu salah, diri kita itu nggak baik, tuh nggak. Tapi lebih ke apa yang terjadi ke kita, apa kesalahan yang kita perbuat, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian yang kedua, itu melatih empati kita ke orang lain. Dan selanjutnya kita juga harus berpikir sebelum melakukan tindakan apapun. Dan itu penting sih menurutku, karena di umur kita yang sekarang itu udah bukan waktunya sembrono, atau istilahnya ya seenaknya sendiri lah. Itu tuh udah bukan waktunya seperti itu. Jadi lebih baik ketika kita mau melakukan sesuatu nih, lebih baik kita memikirkan, kayak kalau misal aku melakukan kayak gini, aku gimana ya? Kalau misal aku begini, aku gimana ya? Tapi dalam artian bukan overthinking. Beda ya overthinking sama berpikir sebelum bertindak. Kalau overthinking kan ketika kita mau melakukan apa-apa, kayak semuanya dipikir, semuanya dibuat beban gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu mencari bantuan profesional. Yang dimaksud di sini mungkin kayak psikolog, psikiater gitu. Tapi nggak jarang aku temuin itu banyak orang banget ketika dia mempunyai masalah, atau seperti yang aku bilang, dia terlibat dalam hubungan yang toksik, dia itu pasti nggak mau, kayak orang-orang itu nggak mau berhubungan sama yang namanya psikolog atau psikiater. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama dia malu, atau yang kedua emang dia takut. Kenapa dia malu? Karena pemikiran orang-orang yang ketika ada seseorang nih datang ke psikolog atau psikiater, atau mungkin langsung ke rumah sakit kejiwaan, pasti orang-orang sekitar itu menganggapnya, ih ada gangguan kejiwaan nih, wah nggak beres, pasti gitu-gitu, kayak ya dia malu, takutnya ya gimana-gimana, takut digibahin juga. Nah, begitupun dia takut, entah itu malu, entah itu takut, yaitu cuman ada dua kemungkinan ketika seseorang itu tidak mau datang ke profesional. Padahal ketika kita ada masalah, kita ada problem, tapi kita nggak bisa nyeritain ke orang lain, entah itu ke teman, entah sahabat, entah orang tua, itu emang
nggak apa-apa ketika kita menemui profesional, karena nggak semua masalah itu kan bisa diceritakan ya. Nah, ketika kita bertemu dengan profesional, itu kita juga nggak akan disalahkan, atau mungkin kayak kamu tuh salah gini gini gini. Terus habis itu diadu nasib, kayak misal kalau mungkin teman-teman cerita nih sama teman, aku ada masalah gini-gini, terus habis itu gitu doang gitu doang aja ngeluh gitu kan. Nah, kebanyakan pasti gitu. Tapi ketika kalian ke profesional itu nggak mungkin seperti itu. Bahkan ketika kalian ada masalah nih, datang ke profesional, tapi kalian bingung mau ceritanya dari mana, mau ceritanya bagaimana, mau nyeritain masalah yang mana. Terus habis itu kalian di depan profesional atau di depan psikolog, kalian cuma bisa nangis doang, diem doang. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan psikolognya pun juga bakal dengerin kita nangis. Kayak ya udah nangis aja dulu. Itu enggak. Kalau emang kalian ketemu profesional atau psikolog itu, terus habis itu kalian di sana cuma nangis doang, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mereka pasti akan dengerin dan menerima kita dengan baik. Jadi poin pentingnya ketika teman-teman nih punya hubungan yang toksik atau berada di lingkungan toksik, habis itu atau mungkin ada masalah, kalian nggak perlu malu atau nggak perlu takut ketika kalian ke profesional, entah itu psikolog, psikiater, atau mungkin kalian langsung datang ke puskesmas. Biasanya di puskesmas itu ada psikolognya. Kalau misal enggak, pasti kalian akan diminta buat bukan diminta tapi ditawarkan, perlu profesional nggak, perlu diarahkan ke profesional nggak. Dan kalau memang dari puskesmas menganjurkan ke rumah sakit, ya nggak masalah. Kayak setiap orang itu pasti punya masalah hidup, apalagi kita hidup udah 20 tahun lebih kan, pasti punya yang namanya masalah. Dan nggak apa-apa ketika kalian mengakui itu, karena emang setiap manusia itu pasti ada titik lelahnya, ada titik capeknya, ada titik pengen nyerahnya. Tapi kalian juga jangan nyerah, karena masih banyak jalan banget. Dan pesanku satu itu, ketika kalian ada masalah, kalian nggak perlu malu cerita, nggak perlu takut cerita. Ketika kalian emang butuh yang namanya profesional, ya monggo, nggak akan ada yang menyalahkan kalian, nggak ada yang bakal gimanain kalian. Kayak ini hidup kalian, tentukan jalan kalian, dan pilihlah yang terbaik menurut kalian, yang itu sekiranya mendukung masa depan kalian. Oke, mungkin kali ini itu aja sih yang bisa aku sharingin. Di next time mungkin bakal ada tema lain yang bisa kita sharingkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.